Telah berlangsung penyerahan Linmas oleh PJS Wali Kota Balikpapan, Ahmad Muzakir, kepada Polresta Balikpapan untuk pengamanan TPS pada Pilkada serentak 27 November 2024. Kegiatan apel penyerahan ini berlangsung di Gedung BSCC Dom Balikpapan dan dihadiri oleh jajaran Muspida, Ketua KPU Balikpapan, Komisioner Bawaslu, serta tamu undangan, Selasa, 19 November 2024. Acara dimulai dengan registrasi peserta, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan penandatanganan MOU antara Pemkot Balikpapan dan Polresta Balikpapan terkait penugasan Linmas. Kapolresta Balikpapan, Anton Firmanto, menjelaskan bahwa personel Linmas akan bertugas menjaga keamanan TPS selama proses pencoblosan suara. Pengarahan teknis pengamanan diberikan oleh Kabak Ops Kompol Dede Kurniawan kepada personel Linmas, didampingi oleh Babin Kamtipmas, Babinsa, serta aparat lainnya. Dalam kegiatan tersebut, Linmas menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung kelancaran dan keamanan Pilkada di Balikpapan. Kombes Anton menegaskan pentingnya peran Satuan Perlindungan Masyarakat Linmas dalam mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Dalam Permendagri nomor 26 tahun 2020 disebutkan bahwa Satuan Linmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan atau desa untuk melaksanakan perlindungan masyarakat, ujar Kombes Pol Anton. Ia menambahkan bahwa Linmas merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya selama berlangsungnya Pilkada. Pelaksanaan kegiatan ini dinilai strategis, karena menjadi bagian dari kesiapan bersama dalam mengamankan proses demokrasi. Hal ini sebagai wujud kesiapan kita bersama dalam mengamankan Pilkada tahun 2024, serta untuk menyamakan pola pikir dan pola tindak dalam menghadapi berbagai potensi permasalahan, jelasnya. Jelaskan secara gamblang terkait dengan teknis kegiatan di TPS. Kan tidak semuanya petugas kepolisian ini satu persatu ada di TPS. Nah, nanti mungkin akan dibuat WA group masing-masing, misalkan satu kelurahan itu ada 2 personil kepolisian membuat WA group di antara para Linmas itu. Jadi untuk monitor, ya, untuk memonitor situasi bagaimana perkembangan terhadap terkait dengan pemungutan suara. Satu polisi berapa? Itu polanya beda-beda. Polanya beda-beda, dilihat dari rawan, kurang rawan, atau sangat rawan. Kalau penempatan berbeda-bedanya Pak, rawan berapa, kurang rawan berapa? Nanti dijelaskan oleh Kabak Ops. Yang pasti, ya, kalau melihat dari wilayah Kota Balikpapan ini, bisa dikatakan di pola kurang rawan. Ya. Pak, untuk Linmas sendiri ditempatkan di TPS Hamin berapa sih Pak nanti? Pergeseran logistik itu di tanggal 25. Ya, tadi saya ngobrol dengan Ketua KPU maupun Ketua Bawaslu. Pergeseran logistik ini di tanggal 25. Nah, nanti kami dari kepolisian sendiri tanggal 24 akan mempersiapkan personil yang akan mengamankan TPS dan sekaligus langsung kita lakukan pergeseran pasukan. Nah, untuk pergeseran logistik sendiri tetap kita akan lakukan pengawalannya. Evaluasi sebelum-sebelumnya Pak, potensi bentuk kerawanan apa sih Pak biasanya Pak? Potensi bentuk kerawanan ya, kalau kita, ya mudah-mudahan tidak ada ya. Kalau kita melihat dari kegiatan pemilu kemarin, bentuk kerawanan itu semua bisa berjalan lancar. Tapi pasca ini yang harus kita perhatikan, ya. Seperti mungkin ada pemasangan kopian C1 dan semacamnya yang dipasang di keluarga. Ini yang harus kita betul-betul amankan dalam pelaksanaan kegiatan. Lalu cuaca bagaimana Pak? Faktor cuaca? Cuaca ya mungkin agak beda. Kalau di Pilpres kemarin kan cuaca musim kemarau, saat ini musim hujan. Ya tentu ini yang harus diperhatikan sekali. Makanya di dalam perbekalan personil kami kepolisian ketika akan terjun ke lapangan dibekali dengan jas hujan. Pak, kalau personil kepolisian sendiri untuk pengamanan Pilkada berapa personil sih Pak? Ada sekitar 499 sekitar. Itu untuk di TPS Pak? Iya, yang di TPS. Itu Polres semua tuh? Iya, ada BKO juga dari Polda. Nah, nanti. ada BKO dari Polda. Menurutnya, keberhasilan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh tingginya partisipasi pemilih, tetapi juga oleh kelancaran dan keamanan selama proses pemilihan berlangsung.
Harapannya, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi politik dengan aman, tenang, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, ungkap Kombes Anton. Dalam rangka pengamanan, Kepolisian Resor Kota Balikpapan akan melibatkan 2.185 personel Linmas yang disiapkan untuk menjaga 996 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah tersebut. Sinergi antara Linmas, penyelenggara pilkada, TNI, Polri, masyarakat, dan mitra keamanan lainnya menjadi salah satu kunci utama suksesnya pesta demokrasi ini. Semoga pelaksanaan penyerahan Linmas ini dapat menjadi sarana untuk menyatukan tekad dan komitmen sebagai wujud kesiapan dalam rangka mengawal dan mensukseskan Pilkada Kota Balikpapan tahun 2024, tambahnya. Kombes Pol Anton juga mengingatkan para personel Linmas untuk bekerja secara profesional dan meningkatkan kewaspadaan. Saya berpesan kepada personel Linmas untuk segera bekerja secara profesional dan mencermati setiap perkembangan lingkungan, terutama terkait pengamanan Pilkada Balikpapan 2024, tegasnya. Dengan koordinasi yang solid antar berbagai pihak, Kapolresta Balikpapan optimis bahwa Pilkada serentak 2024 akan berlangsung aman dan sukses di wilayah Balikpapan. Peran Linmas yang selama ini telah memberikan kontribusi signifikan diharapkan terus dipertahankan demi menjaga keberlangsungan demokrasi yang berkualitas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.